media cetak maupun elektronik. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur dan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara press release Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun 2022. Hadirin dan sekalian yang saya hormati, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terus meningkatkan upaya war on drugs di berbagai bidang sesuai tagline yang digelorakan, yaitu war on drugs, speak up, never let go. BNN Provinsi Jambi terus melakukan akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau PKBN tanpa kenal lelah. Pantang menyerah dalam upaya war on drugs, BNN Provinsi Jambi konsisten mengusung 4 strategi, antara lain soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Pada strategi soft power approach yang meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, BNN Provinsi Jambi telah melakukan banyak pencapaian dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal melaksanakan fungsi pencegahan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan penyebaran informasi dan edukasi melalui media elektronik, baik itu radio maupun televisi, dalam bentuk kegiatan dialog interaktif dan juga kampanye war on drugs dengan jumlah audiens mencapai kurang lebih 15.000 orang, serta melalui media online, baik portal, media online, dan media sosial dengan jumlah kurang lebih 11.000. Selain itu, BNN Provinsi Jambi juga melaksanakan program pengembangan soft skill di lingkungan pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan peserta sebanyak 21 orang, dan program ini dilaksanakan guna menumbuhkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan peredaran narkoba yang tinggi. Selesai lagi. Ya. Dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi Jambi memberikan pelatihan life skill kepada 15 orang di Kelurahan Kampung Layang, Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan taraf hidup atau pemulihan ekonomi bagi kawasan rawan narkoba. Kemudian melakukan pembentukan penggiat PKBN berjumlah 90 orang yang berasal dari instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Pembentukan desa bersinar atau bersih dari narkoba di Desa Pulau Kayu Aro dan Kelurahan Kampung Nelayan guna membentuk strategi melalui regulasi dan pembentukan relawan anti narkoba sebanyak 86 relawan yang terdiri dari 56 relawan paskibraka dan 30 relawan bujang gadis, serta melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pelaksanaan tes urin di lingkungan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, serta lembaga dan kelompok masyarakat dengan total sebanyak 1.219 orang. Jadi untuk melaksanakannya sendiri itu terlihat di slide ya. Untuk lingkungan swasta sekitar 86%, sedangkan instansi pemerintah sekitar 11%. Ya. Memang lebih banyak lingkungan swasta. Namun demikian untuk tahun 2023 nanti akan kita laksanakan di seluruh OPD ya,
instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Fungsi rehabilitasi, BNN Provinsi Jambi menargetkan adanya peningkatan kualitas dalam layanan rehabilitasi sebagai upaya membantu pemulihan kepada pecandu narkoba. Upaya tersebut dibuktikan oleh BNN Provinsi Jambi dengan terlaksananya pelatihan UTC 5 atau asesmen dan rencana terapi yang diikuti oleh 25 orang 25 orang petugas rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Sementara itu, hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atau IKM pada layanan rawat jalan di BNN Provinsi Jambi mendapatkan hasil yang memuaskan dengan berada di kategori sangat baik. Nah, ini dengan indeks sebesar 3,77 atau sangat baik sesuai dengan Permen-PAN RB nomor 14 tahun 2017. Kemudian kualitas rehabilitasi atau IKR dengan indeks sebesar 3,87 atau terkelola, yang merupakan nilai IKR tertinggi untuk seluruh BNN tingkat provinsi di Indonesia. Syukur alhamdulillah kita mendapat nilai tertinggi. Ini juga berkat kerja keras dari seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi bersama juga Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten, ya, termasuk juga partisipasi dukungan dari seluruh komponen masyarakat, sehingga kita mendapat indeks kapabilitas rehabilitasi 3,87. Tercatat sebanyak 245 orang mendapatkan layanan rehabilitasi di klinik pertama BNN Provinsi Jambi, di mana sebanyak 20 orang diantaranya dirujuk untuk mendapatkan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan di IPWL atau instansi penerima wajib lapor. Sementara itu, sebanyak 50 orang klien yang telah menjalani rehabilitasi di BNN Provinsi Jambi diberikan layanan pasca rehabilitasi. BNN Jambi juga melaksanakan kegiatan penjangkauan melalui program screening intervensi lapangan atau SIL. Ini merupakan program kegiatan pasca rehab, ya, di mana anggota atau pegawai, ya, terkait dengan kegiatan pasca rehab ini langsung melihat perkembangan, ya, penjangkauan tindak lanjut daripada rehabilitasi, ya, baik di lingkungan masyarakat atau mungkin di lingkungan intervensi berbasis masyarakat, dan mendapatkan sebanyak 52 klien dari target 25 klien yang berasal dari penjangkauan di lokasi rawan narkoba. Untuk diketahui, hasil pemetaan rawan narkoba pada tahun 2022, ya, kita mendapatkan 33 daerah rawan narkoba masuk dalam kategori waspada dan siaga, 18 kategori waspada dan 15 kategori siaga yang menyebar di 11 kota kabupaten Provinsi Jambi. Ini berdasarkan data yang kita dapat dari Ditres Narkoba Polda Jambi, ya, dengan jajarannya Polres maupun dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. BNN Provinsi Jambi juga dapat membantu dan mengelola permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IPM. Permasalahan utama terkait dengan narkoba ada dua. Yang pertama adalah penyalahgunaan, yang kedua adalah peredaran gelap. Jadi ada dua masalah utama terkait dengan narkoba. Yang pertama adalah penyalahgunaan, yang kedua adalah peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2022 terdapat 3 unit IPM, yaitu di Desa Pulau Barayu Aro, Kelurahan Kasang Jaya, dan Desa Kota Karang
Dalam program IPM terdapat 46 agen pemulihan. Jadi agen pemulihan ini merupakan agen yang berasal dari masyarakat setempat, ya. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau tokoh adat yang direkrut oleh masing-masing kepala desa. Ada kurang lebih masing-masing desa 5 orang. Kemudian kita lakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk dapat mereka menjadi ujung tombak di desanya masing-masing untuk menangani kasus penyalahgunaan yang ringan, ya, yang tentunya terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, jadi agen pemulihan inilah sebagai kepanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Sebagai roda penggerak program melalui sosialisasi dan penjangkauan kepada penyalahguna narkoba dengan hasil sebanyak 30 klien yang berhasil dijangkau dan mengikuti layanan di unit IPM. Rekan-rekan media yang saya hormati, strategi selanjutnya yaitu hard power approach merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba, khususnya di Provinsi Jambi. Perlu diketahui bahwasanya Provinsi Jambi merupakan daerah lintasan, ya, daerah lintasan yang diapit oleh 2 provinsi yang cukup tinggi angka prevalensinya, yaitu Sumatera Utara dengan 6,5% angka prevalensinya, kemudian Sumatera Selatan dengan 5% angka prevalensinya. Ya, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tertinggi secara nasional angka prevalensinya. Jambi diapit oleh 2 provinsi yang cukup besar, sehingga memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap peredaran gelap narkotika.